kolom chat ya. Open mic boleh nggak Kak? Gimana? Open mic boleh nggak jawabnya? Jawabnya nanti jawabnya langsung di chat dulu aja ya. Soalnya lihat itu nanti biar kebaca dulu ya. Oke. Nanti kalau tanya bisa ke open mic. Yuk dikerjain dulu 1 menit ya. Satu soal ini dulu, satu dulu ya. Udah ya teman-teman ya. Sudah 1 menit ya. Coba aja. Ada yang jawab C, ada yang jawab E, ada yang jawab E. Coba kita. Coba kita baca dulu ya teman. Oh, udah belum? Udah ya. Ya, yuk kita bahas. Nomor 1, pada zaman ini hidup binatang-binatang besar, dinosaurus seperti Brontosaurus dan Tyrannosaurus. Zaman yang dimaksud adalah, jadi ada yang jawab ini zaman Mesozoikum, sama ada yang jawab Megalitikum ya. Coba. Ya. Ini tuh zaman binatang-binatang ini tuh kok kayak dinosaurus. Kalau kalian tahu kan ini tuh kayak salah satu tanda juga di prasejarah yang cukup penting adanya binatang-binatang besar seperti kayak dinosaurus ini. Ini tuh pembabakan zaman sejarah menurut geologi, kondisi geologi. Jadi kalau Arkeokum ini tuh kayak zaman pertama yang lebih tepat ya, yang lebih tepat ini sih teman-teman, yang C jawabannya, zaman Mesozoikum. Nah, nah. Oke, selamat yang benar. Belum benar, nggak apa-apa. Kita coba belajar ya. Kenapa kok masuknya ke Mesozoikum, nggak Megalitikum? Ini kalau pembabakan menurut geologi, ini sebenarnya itu Megalitikum nggak masuk. Kalau Megalitikum itu masuknya ke zaman, menurut zaman prasejarah di Indonesia. Kayak Megalitikum, Neolitikum gitu. Kalau pembabakan menurut geologi, itu cuman ada Archaikum, Paleozoikum, Mesozoikum, sama Neozoikum. Udah kelihatan belum yang ini, PowerPoint-nya? Udah Kak. Udah, oke, sip. Makasih. Kelihatan nggak kelihatan? Kelihatan ya? Ya, ini. Ini kan berdasarkan geologi. Kalau Arkeokum ini kan masa yang tertua, jadi yang pertama. Pada zaman ini tuh kayak belum ada tanda-tanda kehidupan gitu loh teman-teman. Jadi kayak ini masih yang paling utama gitu, yang paling pertama gitu. Ibaratnya kayak kalau kalau pohon gitu itu masih kayak bijinya gitu loh. Jadi kayak belum ada tanda-tanda kehidupan. Habis itu kita masuk ke Paleozoikum, yaitu zaman kehidupan pertama. Di sini tuh udah mulai ada tanda-tanda, yaitu zaman primer atau disebut zaman primer, zaman pertama. Ini lebih mulai ada tanda-tanda kehidupan dengan adanya makhluk bersel satu yang disebut ini mikroorganisme. Jadi
kayak ini tuh lebih terkenal di zaman primer. Jadi setelah ada arkeum, nggak ada kehidupan nih teman-teman. Habis itu ada ditemukan kehidupan dengan salah satu itu ada hewan bersel satu yang disebut mikroorganisme ini. Jadi ini tuh kayak awal, oh ini loh ada hewan bersel satu, ini sebagai penanda bahwa zaman sejarah itu udah masuk ke primer, yaitu zaman yang pertama. Jadi nanti kita lanjutin lagi ke ini, zaman Mesozoikum, zaman kehidupan kedua. Yang jawabannya tadi kan kita, jawabannya yang C, Mesozoikum. Jadi ini mulai sekunder atau zaman yang kedua. Ini didominasi oleh hewan-hewan berukuran besar. Jadi setelah adanya bersel satu tadi, hewan-hewan bersel satu, kemudian berkembang lagi dengan ditemukannya hewan-hewan yang berukuran besar ini, hewan-hewan reptil seperti kayak dinosaurus, ada jenis burung dan mamalia. Yang ini zaman yang terakhir yaitu ada zaman Neozoikum. Ini lebih kayak kompleks, lebih sempurna gitu. Zaman baru dimulai berkembang, ini tuh berkembang dengan pesat, dibagi menjadi tersier sama kuarter. Jadi pada zaman Mesozoikum ini tuh kehidupan di bumi itu udah lebih kayak ada tanda-tanda kehidupan gitu, lebih kayak sempurna gitu. Pada zaman ini tuh dibagi jadi zaman tersier sama kuarter. Kalau zaman tersier itu udah ada ini primata seperti kera. Kalau di kuarter itu tuh udah muncul manusia purba, tapi sifatnya kayak lebih masih ke Pithecanthropus gitu, Homo sapiens juga udah mulai muncul. Ini pertama kan manusia purba itu kan itu dulu Pithecanthropus dulu, habis itu muncul Homo sapiens yang lebih modern, yang kayak kalau menurut fisiknya itu ciri-cirinya udah lebih sempurna kayak manusia yang sekarang gitu. Itu dulu untuk nomor satu lebih itu dulu ya, lebih kayak lebih mudah gitu menurut pembabakan geologi. Jadi di zaman sejarah menurut kondisi geologi itu ada 4. Yang pertama ada Arkeokum yang paling tua ini yang belum ada tanda-tanda kehidupan sama sekali. Habis itu masuk lagi ke Paleozoikum, itu udah mulai ada tanda-tanda dengan ditemukan itu hewan makhluk hidup bersel satu atau mikroorganisme. Lalu lebih sempurna lagi pada masa yang kedua, yaitu masa sekunder, yaitu Mesozoikum, dengan ditemukan hewan reptil dengan ukuran besar atau kayak contohnya dinosaurus. Yang terakhir itu tuh udah lebih mendekati kayak sempurna gitu, adanya ditemukannya hewan manusia purba, makhluk hidup manusia purba yang 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 mulainya tuh tersier, kayak lebih sederhana ditemukan primata kayak kera. Di situ ini manusia manusia purba yang berkembang dengan sempurna lagi yaitu jenis Homo sapiens, dan ini harusnya ada Pithecanthropus sih gitu. Gimana untuk nomor satu teman-teman, paham nggak? Alhamdulillah. Ya, Kak. Ini masih sederhana ya, udah aman. Man. Aman, Kak. Kalau aman kita ke nomor 2 ya, ada 7 sekarang. Nomor 2 udah kelihatan? Udah, Kak. Udah belum teman? Udah, Kak. Udah, oke. Silakan dikerjain 1 menit lagi ya teman. Oke, udah selesai.
Gimana jawabannya teman-teman? Yang ikut-ikut, ayo dong pikir. B, banyak yang jawab B ya. Nggak pernah belajar ginian soalnya. Dulu kamu jurusannya apa? Dulu kamu itu ambil apa? IPA apa IPS? Mondok Kak, cuma Oh, belajar ilmu enggak. faraid, ilmu mantik, ilmu falak. Berarti nggak belajar ilmu umum ya? Enggak Kak, Oh, nggak apa-apa. Terus sekarang mau ambil apa? Inggris Kak, sastra Inggris insya Allah. Amin. Semoga keterima ya. Dirasuk Amin. saya di Yuk, Neolitikum. Oke, kita bahas ya. Mana tadi? Nomor 2, benda di atas merupakan warisan peninggalan manusia praaksara pada zaman. Yang A itu ada megalitikum, yang B ada neolitikum, yang C ada batu madya, yang D ada mesolitikum, dan yang E ada paleolitikum. Jadi yang banyak yang jawab opsi yang paling banyak. Yang paling benar ya yang neolitikum. Kita bahas ya. Kenapa kok yang neolitikum ini gambarnya apa coba? Ini kapak kan. Kapak apa coba? batu. Masih zaman batu Kak. Iya benar. Coba bentar subscribe-nya. Udah subscribe udah pindah kan? Udah kelihatan. Nih, udah kelihatan kan ya yang nomor 2? Ya. Udah, oke. Ya, jawabannya adalah yang B Neolitikum. Jadi, kebudayaan Neolitikum batu baru ditandai dengan adanya kebudayaan kapak persegi dan kapak lonjong. Gambar di atas merupakan gambar kapak lonjong, benda peninggalan zaman prasejarah pada masa Neolitikum atau kebudayaan batu baru. Kapak lonjong sering disebut dengan Neolitikum Papua. Hal ini disebabkan peninggalan tersebut banyak ditemukan di bagian timur wilayah Indonesia, seperti Papua, Seram, Penimbar, dan Minahasa. Jadi tadi ini yang Neolitikum. Kita bahas yang ini ya. Kan tadi kan yang nomor pertama kan kita udah bilang kalau pembabakan sejarah itu kalau menurut kondisi geologi kan ada Arkeokum, Mesozoikum, Neozoikum sama Paleozoikum. Itu kalau di Indonesia itu ciri zaman prasejarahnya itu ada Paleolitikum, ada Mesolitikum, sama ada Neolitikum sama Megalitikum sama-sama 4. Dan ini kan tadi jawaban nomor 2 kita di Neolitikum. Tapi sebelum itu kita bahas dulu mengenai zaman sejarah di Indonesia, prasejarah di Indonesia. Yang pertama yaitu di zaman Batu Tua atau Paleolitikum. Zaman ini ditandai dengan 2 kebudayaan. Kalau di sejarah itu terkenal banget sama kebudayaan Pacitan sama Ngandong. Pendukungnya adalah Pithecanthropus erectus. Jadi kan ini kan di zaman Batu Tua, kayak kalau di pembahasan geologi kayak kehidupan pertama kayak primer tadi itu udah mulai ada ini, dibuktikan di Pacitan itu ditemukan ini Pithecanthropus erectus. Terus kan kalau di Ngandon itu ditemukan Homo wajakensis sama Homo soloensis. Pada zaman ini, alat-alat terbuat dari batu yang masih kasar dan belum dihaluskan. Karena kan ini masih zaman batu tua, jadi kayak perkembangan kebudayaan juga belum terlalu kompleks gitu. Jadi contoh alat-alat tersebut yaitu kapak genggam. Banyak ditemukan di daerah Pacitan. Alat ini biasanya disebut koper, atau alat penetak atau pemotong. Yang kedua itu contohnya itu alat dari tulang binatang atau tanduk rusa seperti alat penusuk belati, ujung tombak, gerigi. Jadi kayak alat-alatnya ini tuh belum terlalu halus gitu, masih kayak lebih sederhana gitu, kayak kita nyebutnya kayak lebih tradisional gitu. Ini zaman
pada zaman ini alat-alat terbuat dari batu yang masih kasar dan belum dihaluskan. Ini kan masih kasar, belum dihaluskan. Ini juga sama ini pembahasan kapak genggam sama alat-alat tulang binatang tanduk rusa gitu. Masih kayak belum diolah gitu. Soalnya kalau di zaman batu tua ini kan kayak manusia purbanya masih kayak tradisional gitu, belum belum terlalu sempurna gitu. Kayak Pithecanthropus. Yang kedua itu kita ada Mesolitikum. Di zaman Batu Tengah, zaman ini itu ada kebudayaan yang paling terkenal itu ada kebudayaan Kejogger-Modinger, yaitu kayak kebudayaan sampah dapur. Kayak ditemukan tumpukan-tumpukan sampah gitu. Jadi kan ketika itu kan ini ditemukan sampah-sampah dapur, jadi kayak menandakan bahwa pada zaman itu tuh udah ada manusia purba ini udah ada aktivitas gitu. Ciri-cirinya itu kayak alat ini hampir sama dengan Paleolitikum. Di zaman Paleolitikum ditemukan bukti-bukti kerang di pinggir pantai yang disebut Kejogger Modinger. Modinger yaitu sampah dapur. Alat-alat zaman Mesolitikum itu ada 3, ada kapak genggam, kapak pendek, sama pipisan. Ini nanti ini teman-teman nanti bisa cari ya gambarnya ya, kalau lebih jelasnya nanti di internet. Banyak kok ya. Soalnya nanti biasanya itu kalau di soal itu kalian dikasih gambar, terus kalian suruh identifikasi bahwa alat itu tuh ada di zaman apa gitu. Kapak-kapak tersebut terbuat dari batu kali yang dibelah. Jadi masih ya juga belum terlalu halus gitu. Alat-alat di atas masih banyak ditemukan di daerah Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, sama Flores. Kita next ya ke zaman yang berikutnya itu ada jawaban dari soal nomor 2 tadi. Itu zaman Neolitikum. Itu zaman batu muda. Pada ini typo ya teman. Pada zaman ini terdapat 2 kebudayaan, yaitu kebudayaan kapak persegi sama kapak lonjong. Tadi kan jawabannya kita di kapak lonjong kan. Jadi sebenarnya kalau di Neolitikum itu ada dua kebudayaan yang paling terkenal, yaitu kebudayaan kapak persegi sama kapak lonjong. Jadi pada zaman ini Neolitikum itu alat-alatnya itu udah mulai halus, karena itu pada zaman ini kan juga manusia purbanya udah mulai berkembang gitu, udah mulai kayak menetap gitu. Jadi kayak dia tuh butuh alat-alat buat pertaniannya gitu kan. Kalau ketika itu manusia purba ketika udah menetap itu kan itu bertani kan, kalau bercocok tanam. Jadi untuk bercocok tanam ataupun untuk melakukan aktivitas sehari-hari buat dia ngolah makanan itu kan otomatis dibutuhkan alat-alat pengolahan alat sehingga lebih sederhana, lebih halus gitu, atau lebih kayak modern gitu disebutnya. Manusia pendukung kebudayaan Neolitikum itu adalah ada bangsa Austronesia. Bangsa Austronesia itu bermigrasi ke Indonesia pada 2000 sebelum Masehi, disebut juga sebagai bangsa Proto-Melayu atau Melayu tua. Ini zaman yang terakhir ada zaman Megalitikum. Ada bentar. Ada zaman Megalitikum itu disebut kayak zaman zaman perkembangan kepercayaan manusia purba gitu. Perkembangan pada saat Megalitikum itu banyak berkembang-kembang, kayak kepercayaan mereka tuh mulai kayak percaya gitu tentang kayak ada nenek moyang, ada kepercayaan animisme, dinamisme, tetonisme itu mulai berkembang. Kayak ini. Ya, kebudayaan Megalitikum muncul pada zaman Neolitikum dan berkembang semakin pesat pada zaman kebudayaan logam. Hasil kebudayaan zaman Megalitikum itu ada menhir, dolmen, sarkofagus, kubur batu, peti yang digunakan ini untuk masing-masing digunakan untuk biasanya kalau ada yang meninggal gitu, ada punden berunda, bangunan tempat beribadah ini juga. Ini nanti kayaknya ini nanti Megalitikum ada pembahasannya juga di slide berikutnya teman-teman.
Gimana soal nomor 2 aman? Aman nggak? Oke, aman ya. Aman ya teman-teman. Aman, aman. Kita ke soal yang ketiga ya. Udah kelihatan kan? Boleh teman-teman kerjain kalau udah kelihatan. 1 menit ya. Udah ya teman-teman. Ada yang jawab B, ada yang jawab apa lagi? Ada yang jawab A, ada yang jawab. Oke, ada yang C. Kalau emot ini zaman apa Kak? Agak lain memang. Oke, kita baca ya bareng-bareng. Yang nomor 3 adalah kebudayaan megalitikum berupa dolmen. Tadi kan kita tadi udah sekilas ada dolmen sama menhir. Mana petunjuk bahwa ada yang masyarakat di Nusantara, ada yang jawab tadi B, masyarakat di Nusantara sudah memiliki tradisi pemujaan terhadap roh nenek moyang. Ini kok berhenti ya Sir? Udah kelihatan ya? Oke, B benar. Soalnya kan tadi kita itu mencoba. Tadi kan kita udah bahas zaman zaman kayak zaman di Indonesia, prasejarah di Indonesia kayak Paleolitikum, Neolitikum, ada lagi kita bahas tadi di spesifik di Megalitikum. Itu kan di zaman Megalitikum itu yang paling terkenal udah itu berkembang kepercayaan manusia purba. Salah satunya itu dibuktikan ini ada dolmen sama menhir. Jadi jawabannya yang lebih tepat itu masyarakat di Nusantara pemujaan terhadap nenek moyang. Ini kan kayak dolmen sama menhir itu salah satu alat yang digunakan untuk itu pemujaan. Habis itu digunakan kalau dolmen itu digunakan untuk aktivitas ibadah gitu loh ya. Sudah kita lihat pembahasannya. Masyarakat di Indonesia sudah memiliki terkait nenek moyang. Kan tadi kita udah bahas megalitikum, ini lebih ke benda-benda peninggalan zaman megalitikum memiliki beberapa fungsi. Di antaranya itu untuk pemujaan sama untuk jenazah atau mayat. Jadi untuk pemujaan, untuk aktivitas kayak ibadah gitu, dan untuk jenazah atau mayatnya itu ketika ada jenazah meninggal, itu tuh salah satu digunakan alat-alatnya itu untuk peti kubur, ada waruga gitu. Yang untuk pemujaan dulu ya kita bahas. Ada menhir atau tugu yang berbentuk tiang. Ada arca atau patung yang masih kasar. Ada ini punden berunda atau bangunan bersusun. Ini untuk pemujaan, berarti ini 3 ini ya, menhir, arca, punden berunda. Itu untuk pemujaan terhadap roh nenek moyang, terhadap nenek moyang. Kalau untuk peti kubur, waruga, sama dolmen itu tuh untuk jenazah atau mayat. Jadi yang peti kubur itu tempat jenazah,
itu tidak ada tutupnya. Jadi cuman kayak kalau sekarang kan, kalau peti yang sekarang kan ditutup gitu ya. Kalau zaman dulu itu ya udah gak ada tutupnya gitu, nggak ada tutupnya. Habis itu yang kedua ada waruga berbentuk kotak seperti kubus yang punya atap limas. Ini banyak, kalau waruga itu banyak ditemukan di Minahasa. Minahasa ya. Kalau dolmen itu untuk meletakkan sesaji atau meja batu. Jadi gitu kalau ada yang meninggal gitu. Ini kalian apalin gotik praktisnya. Tidak kenal Ani dan Dina zaman megalitikum memiliki ciri khas sudah mengenal kepercayaan animisme. Mega ini Ani Mega berarti kan Mega kenal Ani dan Dina zaman. Jadi megalitikum itu udah mengenal kepercayaan animisme dan dinanisme. Jadi ingat aja Mega kenal Ani sama Dina gitu. Jadi di megalitikum itu, pada zaman megalitikum itu ada dua kepercayaan. Banyak sih kepercayaannya kalau pas ini megalitikum, cuman yang lebih terkenal waktu itu tuh ada animisme sama dinamisme. Nanti di slide berikutnya kita juga bahas tentang animisme sama dinamisme. Megawati 2024 ya. Oke, gimana pertanyaan yang nomor 3, aman nggak teman-teman? Ini tentang kepercayaan, tentang alat-alatnya ini ya. Kita cuma, kalau nomor 3 ini kita cuma bahas tentang peninggalannya di zaman megalitikum. Itu ada alat untuk pemujaan, yaitu ini, kalian ingat aja, ini ada Meri, Arca, sama Punden Berunda. Ini tuh untuk kayak pemujaan gitu, kita butuh alat ini gitu. Jadi waktu itu peninggalannya ini untuk pemujaan. Kalau untuk jenazah atau mayat, ini untuk peti kubur, ini untuk menyimpan mayatnya. Ada waruga, kotak seperti kubus. Ini kalau waruga tuh kalau nggak salah juga ini hampir sama untuk jenazah, sama kalau dolmen itu meletakkan sesaji. Nggak boleh ya. Gimana, aman nggak nomor 3? Aman, Kak. Oke, aman. Kita agak percepat ya soalnya. Takutnya teman-teman nanti ada kelas lagi. Ya, kita nomor 4 ya. 1 menit dari sekarang. Udah, yuk. Udah selesai ya. 4, bukti bahwa masyarakat Indonesia sudah bercocok tanam pada masa Neolitikum adalah adanya. Tadi ada yang jawab, lu itu apa sih? Ada yang jawab C, ada yang jawab Do, ada C sama Do ya. Berarti ada yang jawab kapak persegi sama kapak genggam. Ini zaman Neolitikum. Ya, kalau jawabannya kalau enggak C ya Do. Soalnya kan kalau Neolitikum itu kan itu dua kebudayaan paling terkenal, ada kebudayaan adalah kapak persegi sama kapak genggam. Ya, kapak persegi sama kapak genggam. Coba kita lihat dulu ya. Agak C, kapak persegi. Oke, selamat yang jawabnya C ya. Coba kita bahas ini.
Kapak genggam dan flakes adalah peninggalan masa berburu dan mengumpulkan makanan. Food gathering, kalau kejokan mau dengar itu tuh sampah sisa-sisa kerang yang membantu peninggalan masa berburu dan meramu. Jadi kalau kejokan mau dengar itu tuh di food ini di masa berburu dan meramu, sedangkan peninggalan masa bercocok tanam yang di pertanyaan tadi itu food producing itu merupakan benda-benda yang lebih modern dibanding daripada sebelumnya seperti kapak persegi, kapak lonjong, beliung persegi, dan mata panah. Ada fase berikutnya masa Pundakian atau zaman logam, peninggalan alat-alat terbuat dari logam. Jadi yang benar yang ini. Jadi yang benar yang ini, kapak persegi. Jadi kalau ini Kapak kalau genggam berarti buat berburu gitu ya, Kak? kakak genggam. Iya, ini masih masuk ke ini ke apa ke itu masa berburu sama ini meramu. Jadi ini lebih yang pertama gitu kakak genggam. Kan kita kan masa berburu dulu. Oke, gimana teman-teman aman nggak nomor 4-nya? Oke, nggak apa-apa. Kak, kakak, apa? Iya, gimana? Kapak logam itu dibuat untuk apa ya? Ini tuh gini. Ini teman-teman, ini kuncinya, logam. Jadi ini tuh udah lebih modern daripada kapak persegi sama kapak genggam. Nah, kalau kapak itu nanti kayak fungsinya itu menurut zamannya gitu. Kayak kalau kapak genggam ini kan masih ke masa berburu sama meramu. Jadi ini digunakan ya seputar untuk itu berburu sama meramu. Jadi ini lebih sederhana. Terus itu kita ke masa bercocok tanam itu ditemukan kapak persegi. Jadi ini tuh membantu bercocok tanam. Kalau kapak logam, nanti ini tuh di masa Perdakian atau masa logam. Jadi ini nanti lebih modern. Kalau fungsinya sih mungkin kayak nanti digunakan kalau logam, mungkin ya itu. Ini juga agak lupa ya. Udah, apalagi ada lagi teman-teman? Kalau ini nanti masuk ke zaman logam ya. Nanti coba. Gimana teman-teman? Aman? Benar-benar. Kita lanjut dulu ya, nanti pertanyaan di akhir sesi kita kakak jawab. Soalnya takut nanti kalian nggak cukup waktu. Yuk ke nomor 5 ya. Kita teman jawab dulu nomor 5. Udah, saya jawab ini tegar. Plake itu apa kak? Ini tuh plake itu kayak alat itu yang dari ini tuh digunakan untuk memotong gitu kayak kalau sekarang tuh kayak diibaratkan kayak pisau gitu. Mungkin. Udah ya kita baca ya. Oke, agak heterogen. Nomor 5, masa pemerintahan berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana adalah salah satu ciri zaman prasejarah yang ditandai dengan yang A. Perkembangan kebudayaan manusia dan alat-alatnya. Yang B. Iklim alam sangat ekstrim berlangsung selama beberapa juta tahun. Kalau ini enggak. Ini
berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana. Ini kayaknya kurang tepat yang B. Yang C, adanya jenis hewan yang ditemukan dalam peninggalan purbakala di beberapa gua di Jawa, Sulawesi, Flores, dan situs terbuka di Sumatera Utara. Ini juga salah. Yang D, muncul tradisi serpih gila di beberapa daerah di Asia Tenggara. Ini kurang tepat juga. Adanya manusia jenis Pithecanthropus, Homo erectus, dan manusia wajah. Ini juga kurang tepat sih ya. Ini kayaknya kalau nggak salah antara A sama B. Bergembang. Coba kita analisis dulu. Masa pemerintahan berburu dan mengumpulkan makanan. Jadi dari masa berburu ini ke mengumpulkan makanan, dari pemerintahan berburu dan mengumpulkan makanan, ini kan di zaman berburu dan mengumpulkan makanan. Jadi sebelum bercocok tanam, tingkat sederhana adalah salah satu ciri zaman prasejarah yang ditandai dengan ini, perkembangan kebudayaan manusia dan alat-alatnya. Kenapa kok gitu? Nah, kita lihat pembahasannya benar nggak? Yang ya, perkembangan kebudayaan manusia dan alat-alatnya. Masa berburu dan mengumpulkan makanan adalah satu masa pada zaman prasejarah yang memiliki ciri-ciri kehidupan masyarakat yang nomaden, berpindah-pindah, dan alat-alat penunjang kehidupan masih sangat sederhana. Jadi gini, singkatnya gini loh teman-teman. Kan pada zaman itu kan di masa berburu sama mengumpulkan makanan, itu tingkat sederhana pada zaman itu prasejarah, jadi kayak masa awal gitu. Jadi manusia purba itu masih berburu sama mengumpulkan makanan. Jadi pada masa itu kan ini ada perkembangan kebudayaan. Jadi yang menuju ke zaman berikutnya itu kan mereka juga alat-alatnya semakin berkembang, lebih ke modern. Jadi kayak berburu makanan dan jadi memiliki ciri masyarakat nomaden ini kan tuh berpindah-pindah. Jadi kan ketika mereka berpindah-pindah, ibarat ke satu wilayah ke wilayah lain atau ke tempat satu ke tempat yang lain, pasti kan kondisinya berbeda kan teman-teman. Jadi kayak mereka kan butuh nih alat untuk berburu. Mungkin di daerah sini hewannya itu beda dengan wilayah yang satu lagi. Kayak kalau mereka berpindah-pindah itu kan wilayahnya lumayan jauh kan. Kayak ibaratnya di benua Afrika ke benua Australia atau benua Asia gitu. Jadi kan mereka ketika berpindah-pindah ini kan membawa kebudayaan baru. Jadi kayak kebudayaan di wilayah satu mungkin khususnya alat-alatnya mungkin nanti ke tempat yang lain kan juga alat-alatnya berbeda gitu kan. Jadi adanya perkembangan kebudayaan manusianya dan alat-alatnya karena mereka itu masih berpindah atau berburu sama mengumpulkan makanan. Jadi mereka berpindah dari wilayah satu ke wilayah yang lain. Ini untuk pemantapannya yaitu di masa food gathering, yaitu ini masih berpindah sama ini hidupnya di gua-gua, alat yang digunakan masih kasar, sama ketika udah bisa produksi sendiri yaitu food producing, yaitu ini batu muda, sama di zaman ketika udah neolitikum. Kan tadi kita udah bahas tentang zaman prasejarah di Indonesia. Ketika udah zaman neolitikum ke zaman megalitikum, itu tuh udah masa-masa producing atau manusia purba itu udah bisa produksi sendiri nih makanannya. Jadi mereka udah mulai menetap. Jadi nggak berpindah-pindah lagi gitu. Dan mereka udah bisa membuat rumah habis itu mereka udah mulai bercocok tanam, dan mereka itu alat-alatnya itu udah diasah kayak udah lebih halus gitu. Gimana nomor ini nomor 5 aman nggak teman? Paham nggak? Pokoknya kenapa kok bisa perkembangan kebudayaan sama alat? Karena pada masa berburu sama mengumpulkan makanan, kan mereka berpindah-pindah. Otomatis ketika mereka di tempat satu dengan kebudayaan yang, contohnya kebudayaan A, pindah ke tempat yang lain, maka kebudayaannya kan bisa aja kayak berubah gitu loh. Dan alat-alatnya yang
seperti alat-alat di tempat satu, ketika mereka berpindah ke tempat dua, mungkin nanti mereka juga butuh alat yang berbeda. Melihat kondisi geografis setiap tempat kan juga berbeda. Gimana, aman nggak? Ya, paham Kak. Yang lain paham? Kita next ya. Paham, paham. Oke, makasih teman-teman. Kita ke soal berikutnya ya. 57. Bisa yuk. Ini nanti sederhananya ini. Oh, ini megalitikum yuk, bisa megalitikum. Atau mau maaf ya, berisik. Dah yuk. Kepercayaan, coba teman-teman jawab apa yang B. Oke, sip. Kepercayaan animisme masyarakat praaksara Indonesia ditandai dengan adanya tradisi penyembahan tugu batu berupa obelis, kepercayaan terhadap dewa-dewa, menganut dewa raja, tata cara penguburan mayat dengan menggunakan waruga, tata cara upacara galungan. Kalau yang ini jelas salah ya. Kalau galungan kan ini zaman sekarang galungan. A atau D? Oke, jangan lupa. Berisik ya, maaf ya teman-teman di desa. Coba sebentar saya screen-nya di jawabannya yang ini ya teman-teman. Tata cara penguburan mayat dengan menggunakan waruga. Coba kita lihat dulu pembahasannya. Udah kelihatan kan teman-teman? Udah Kak. Nah, oke. Kalau ini kan di masa megalitikum itu kan pokok kalian ingat aja kalau megalitikum pokok itu tuh masa berkembangnya kepercayaan-kepercayaan. Kalau jadi di masa megalitikum itu ini ada banyak sih kepercayaan, cuman waktu tadi kan udah dibahas kalau yang paling terkenal itu di animisme sama dinamisme. Kalau di soal tuh juga sering banget kayak keluar tuh animisme sama dinamisme. Kalau yang kayak selain itu sih mungkin jarang sih ya. Kepercayaan yang dianut yaitu animisme, yaitu percaya pada roh nenek moyang. Hal ini dapat dilihat dari adanya dolmen, menhir, pandusa yang digunakan untuk meletakkan sesaji roh nenek moyang. Kalau dinamisme yaitu percaya pada benda-bendanya. Kalau ini tuh percaya pada rohnya gitu. Percaya kalau ada nenek moyangnya gitu. Ini percaya pada benda-benda yang kayak keramat gitu. Jadi ini kan jadi ini menggunakan waruga. Jadi ini kan kayak penguburan mayat dengan menggunakan waruga itu kan salah satu itu. Kalau dulu itu kalau ini benar nggak ya? Kalau dulu itu kalau kayak ada mayat, ada nganu kayak roh nenek moyang gitu ya. Itu kan ini waruga kan sebagai salah satu alat digunakan untuk itu nganu menyimpan kayak mayatnya gitu. Jadi yang lebih aman ya teman-teman nomor ini ya. Waruga mana Mbak? Oh, waruga ini. Waruga itu kayak alat untuk ini. Tadi kita udah bahas salah satu alat ini. Ini berbentuk kotak seperti kubus yang punya atap limas. Nanti coba teman-teman itu ya cek di Google bentuk waruga. Soalnya tadi itu udah mau aku masukin di sini ternyata nggak bisa gitu. Jadi ini tuh salah satu untuk jenazah atau mayat kayak penempatan jenazah atau mayat gitu. Kurang lebihnya gitu ya. Kita ke nomor 7 ya udah.
Yuk ini yang terakhir 1 menit ya teman-teman. Ya. Udah ya teman-teman. Oke, Cece. Kok bisa seragam ya jawabannya? Ikut aja. Oke, sip. Oke, kita bahas ya. Fosil penemuan Eugen Delbois di Trinil, Ngawi tahun 1890 disebut dengan Pithecanthropus erectus, merupakan Pithecanthropus erectus itu salah satu yang paling terkenal juga manusia purba. Ini juga cukup kompleks juga, kayak bentuknya gitu, fisiknya udah kayak udah bisa kayak manusia gitu. Jawabannya yang ini, manusia kera berjalan tegak. Kalau kalian tahu, kalau Pithecanthropus itu kan bentuknya udah kayak manusia, kayak udah berdiri gitu ya, udah bisa tegak gitu. Coba kita ya itu udah lebih ke sempurna, kayak hampir sama seperti bisa berjalan dengan tegak. Ini asal usul katanya ini Pithecanthropus ya, latinnya itu kera. Ini anthropus artinya manusia, erectus itu berarti tegak. Jadi manusia yang udah berjalan dengan tegak. Jadi dia itu udah bisa gunain kakinya untuk berjalan gitu. Udah lebih kayak lebih fisiknya itu udah lebih kayak hampir kayak manusia gitu. Seperti gorila ya Kak. Ya benar, hampir benar. Gorila. Cuman ini tuh kayak ini struktur wajahnya yang hampir belum sempurna, nanti sempurna di Homo sapiens, kayak Homo itu struktur wajahnya udah hampir sempurna. Tapi kalau badannya itu Pithecanthropus tuh udah hampir sempurna loh teman-teman, udah menyerupai manusia kayak lu pada. Loh, kita itu sama. Kalau kita kan kalau di Islam mungkin kita tahu asal usul kita itu dari Adam. Tapi kalau di sejarah mau nggak mau kita kan asal usulnya dari kera kan, dari kita sama. Ini itu cari salah satunya cirinya itu hidup antara 2 sampai 1 juta tahun lalu. Lumayan lama ya ini udahan ya. Udah masa praksara ini udah lama. Ini hidupnya udah berkelompok. Jadi dia itu udah lebih kompleks gitu karena dia udah mengenal hidup secara berkelompok. Hidung lebar dengan tulang pipi yang kuat dan menonjol, mengumpulkan makanan dan berburu. Makanannya daging dan tumbuhan. Jadi dia makan daging, makan hewan-hewan gitu, dan dia juga makan tumbuhan. Ini soal terakhir kita teman-teman, gimana? Ada yang ditanyain? Sampai 1 juta tahun lalu. Al-Baqarah ayat 1 juta tahun yang lalu ya. Itu kita ngitung. Jadi kalau kita ngitung sejarah itu ya 1 juta tahun yang lalu ya lumayan lama. Ini udah nggak bisa dihitung kayaknya. Mau nanya Kak, Karena boleh ini Kak? tuh kan boleh, silakan deh. Manusia purba itu ada nggak kaitannya sama yang di Al-Quran Kak? Misalkan yang Al-Baqarah ayat 65 itu yang bunuh Kirdotan Haushin, jadilah kamu kera yang hina. Ada nggak kaitannya Kak? Oke, siap. Gini ya teman-teman ya. Kalau kita tuh ya, kadang kalau kita tuh belajar kayak ilmu umum sama ilmu agama, kadang kita tuh mikir kayak beda banget nggak sih, kayak di ilmu agama itu ngomongnya gini, di ilmu umum bahasanya gini. Sebenarnya kalau kita belajar agama, teman-teman, ilmu itu tuh cuma satu, habluminallah. Jadi semua ilmu itu tuh bermuara sama Allah. Jadi sebenarnya kita itu tuh cuma punya pengetahuan untuk mempelajari suatu ilmu, karena ilmu yang punya itu Allah. Ketika kita belajar itu, kalau
kita belajar filsafat, sebenarnya kita belajar gitu. Kalau kita itu nggak bakal bisa nandingin ilmunya Allah. Tapi pada konteksnya kadang kita itu menemui bahwa ilmu umum tuh terkadang juga beda itu pembahasannya dengan ilmu agama. Sebenarnya nggak beda sih teman-teman. Mungkin penjabarannya aja kita cara memahami manusia aja yang nggak sampai pada konteks habluminallah atau nggak sampai pada konteks ilmunya Allah. Kalau berkaitan enggaknya itu berkaitan jelas. Karena mau nggak mau sebenarnya kalau ini yang saya juga belum bisa pelajarin itu adalah pembabakan antara ilmu ketika Nabi ada, tapi emang nggak bisa gitu ilmu kita untuk mikir itu duluan mana. Tapi yang harus kita percaya bahwa antara ilmu umum sama ilmu ilmu umum sama ilmu agama itu jadi inti. Jadi kalau menurut saya, menurut pendapat saya, kalau antara kita masuk ke ini ke materi prasejarah kayak apa saja kayak awal mulanya terbentuknya awal mulanya ada kehidupan di bumi, yaitu adanya manusia-manusia kayak prasejarah yang kalau kita nggak bisa menampik kalau dulu itu emang struktur tubuhnya emang itu tuh sama kayak kera, karena ini juga sudah diteliti emang bentuknya juga menyerupai seperti itu dengan yang dijelaskan pada Al-Baqarah ayat berapa tadi? Yang ayat 65. Kalau ini belum sih, aku belum baca, jadi nanti coba baca ya. Cuman dulu tuh juga kalau di ilmu Al-Quran kan udah dijelasin, mungkin jelasnya kalau manusia itu berasal dari keturunan Nabi Adam. Tapi ada kok nanti kalau kita belajar memang dijelasin kalau memang manusia itu menyerupai kera gitu. Mungkin ada tadi menyerupai kera yang hina, mungkin maknanya itu aja yang perlu dipelajari lebih mendalam. Maksudnya kan kalau kera dulu kan juga cara hidupnya kan itu kan teman-teman enggak kayak kita sekarang kayak ibarat kita makan pakai tangan, kita jalan pakai kaki, kan dulu enggak gitu kan teman-teman, dulu kan lebih kayak ya mungkin hinanya dulu itu konteksnya kan kalau dulu kan kita jalan manusia dulu kan juga jalan pakai tangan, makan juga pakai kaki, kan belum seperti jadi kayak diibaratkan kalau dulu tuh manusia tuh gini gitu loh. Itu sih menurut pendapat Kak, gimana teman-teman? Oh, berarti kayak perumpamaan gitu, Kak. Gimana? Atau cuma kayak perumpamaan gitu ya, Kak? Iya, kalau sebenarnya kalau teman-teman itu belajar agama khususnya Al-Qur'an, kalau dulu di kakak tuh diajarin kayak ilmu hadis aja gitu, ilmu Al-Qur'an aja gitu ya. Itu tuh banyak materinya kayak kita tuh karena kita itu sebenarnya kalau kita awam banget nih. Dan muslim ini kita bicara muslim dulu ya, soalnya saya juga nggak tahu kalau muslim itu gimana. Kalau muslim sendiri itu kalau kita di ilmu Al-Quran aja itu tuh kita itu kan banyak makna di Al-Quran yang sebenarnya itu nggak bisa kita tafsir kalau kita nggak punya ilmunya. Jadi kayak konteks kera yang hina itu aja singkat aja ya, kita selalu kayak nggak bisa itu kita definisikan secara sempurna kalau kita belum tahu itu maknanya, karena kita juga harus butuh ilmunya untuk bisa mendefinisikan itu. Jadi kayak kalau di Al-Quran sama di ilmu sejarah sebenarnya sebelum di ilmu umum itu udah dijelaskan, dan di Al-Quran itu juga udah dijelaskan gitu teman-teman mengenai kalau dulu pembabakan manusia sebelum lahir selain kita jadi dari keturunan Nabi Adam itu udah dijelasin kalau kehidupan manusia itu berasal dari gini gitu. Jadi dulu juga udah dijelasin kalau ada zaman prasejarah, ada kita itu menyerupai kera gitu. Mungkin nanti maksudnya yang hina itu kan dulu ya itu belum terlalu sempurna seperti yang sekarang gitu. Gitu ya teman-teman. Ada lagi? Kak, tanya. Ya boleh. Yang soal nomor 6 kan kepercayaan animisme. Itu percaya pada roh nenek moyang. Bedanya Ya.
Percaya kepada roh nenek moyang sama kepercayaan pada dewa-dewa itu apa ya? Oh, bedanya kita percaya sama roh nenek moyang sama dewa-dewa gitu ya. Ya. Ini bedanya di itu pembabakan di zamannya gitu. Kalau ini loh di ini percaya kepada dewa-dewa sama raja itu lebih ke zaman yang lebih modern gitu teman-teman. Kan ibarat kan kalau di sejarah itu kita nanti masuk di masa kerajaan, di masa kerajaan, di masa hidup Buddha itu mungkin nanti kita percaya sama dewa-dewa. Mungkin kan nanti ada agama Buddha, ada agama Hindu dan agama lain sebagainya. Itu kan Tuhannya nanti disebut sebagai dewa dan raja gitu mungkin ya. Nanti itu bedanya. Tapi ketika di animisme itu tuh percaya kepada roh nenek moyang. Jadinya ini kota kuncinya adalah roh nenek moyang. Jadi pada saat itu di pada masa megalitikum mereka tuh percaya bahwa di kehidupan mereka itu semua itu berasal ini kita itu punya roh punya nenek moyang gitu. Tapi kan waktu itu kan nenek moyangnya nggak ada gitu maksudnya dia itu nggak udah udah meninggal dan dia itu tidak tampak gitu jadi mereka percaya rohnya itu ada di sekitar kita jadi kehidupan kita itu dipantau gitu jadi, tapi beda lagi sama dewa dewa dan raja ini beda konteksnya ya ketika roh nenek moyang ini itu di masa megalitikum kalau masa dewa dewa dan raja itu tuh nanti di masa berikutnya lagi mungkin lebih kompleks lebih sederhana nanti di itu di zaman kerajaan itu kan ada kepercayaan terhadap dewa-dewa nanti juga di situ ada itu animisme tapi nanti beda itu apa konteksnya bukan lagi roh nenek moyang karena emang kalau kita udah di kerajaan itu kan udah beragama udah Buddha ada Hindu gitu itu gimana bisa dipahami Ya, Kak. ya beda ininya doang ya kalau di megalitikum animisme itu kita percaya ini definisinya adalah roh nenek moyang kata kuncinya itu ada lagi teman-teman boleh nanya selain materi juga boleh 5 menit ya kasih waktu 5 menit ya Kak, nanya, boleh hukum tata negara itu ngapain ya? apanya kerjanya atau belajarnya Belajarnya. oh belajarnya bentar bentar gini ya dek gini kalau kalian kan karena hukum tata negara itu kan juga ada ya sebenarnya kalau di kampus umum kalau nggak salah ya hukum tata negara ATN oh nggak ada sih kalau di S1 kita adanya cuman hukum itu ilmu hukum murni kalau di itu di kalau di kampus umum itu cuma ilmu hukum kalau S1 itu kita kalau di UIN kita itu dipecah soalnya ada hukum keluarga Islam ada hukum tata negara juga kalau kita khususnya di tata negara kita itu bakal bahas tentang kebijakan birokrasi tentang negara kita jadi mulai dari kayak nanti kita juga belajar sebenarnya kalau masih semester awal nanti kalian juga tetap sama antara semua hukum itu kalian tetap mempelajari tentang pengantar hukum Indonesianya hukum negara kita itu gimana perkembangan undang-undang kita itu gimana terusan kebijakan kita sekarang itu gimana itu masih belajar yang sama itu nanti ketika kalian udah semester ke atas kayak udah mulai pengantaran itu kalian kalau di khususnya di hukum tata negara ini kakak belum begitu tahu tapi nanti kalian yang paling penting adalah kalian bakal bahas tentang birokrasi negara jadi kayak kebijakannya tentang undang-undangannya tentang pokok di ini pembentukan undang-undang habis itu di dalamnya tentang semua tentang negara pokok kalian bahasnya tentang negara di tata negara itu tentang gimana negara itu bisa berdiri dengan undang-undangnya itu sih kalau di ekonomi nanti kita seperti itu bidang ekonominya nah hukum ekonominya itu sendiri kalau hukum tata negara nanti kita ke negaranya gitu apa ada lagi gimana mau tanya lagi deh ah enggak
ada pengatur ekonomi syariah kan ya Kak. Bukan pengatur ekonomi, hukum ekonomi. Jadi nanti kita belajar fikih. Sebenarnya fikih itu bukan satu, teman-teman. Fikih itu dipecah. Kayak ada fikih muamalah, nanti kita bahas. Ya ini, pengantar ekonomi itu di fikih muamalah. Habis itu nanti ada fikih waris, kita nanti bakal bahas cara bagi warisan. Habis itu ada fikih jinayah, itu fikih pidana. Jadi kita bahas tentang pidana Islam. Habis itu ada fikih muamalah ekonomi, jinayah itu sama fikih munakahat tentang perkawinan pernikahan itu. Ada matkul pengantar ekonomi syariah kan ya Kak? Iya ada, cuma nanti namanya bukan pengantar ekonomi ke fikih ekonomi. Referensi fikih pakai kitab apa Kak? Pakai Al-Qur'an. Pakai Al-Qur'an sama hadis. Ada lagi? Teman-teman udah pilih ini ya, udah pilih kamus ya? Paling lanjut soal Kak. Udah habis soal sampai 7. Nanti kalau mau dulu tuh, tapi kalau kalian ini ya mandiri ya, kalau boleh nanti kalian ini, aku tuh punya soal banyak soal dulu tuh aku tuh ikut SBM sama mandiri, jadi aku tuh punya kumpulan soal banyak banget gitu, udah aku bagi-bagiin juga. Nah, nanti kalau bisa nanti boleh kalian ikut sepan nggak Kak? Aku ikut sepan, tapi aku lebih ke ini, ke mandiri. Oh ya, aku ikut sepan itu betul. Tapi kalian nggak ikut dulu tuh kalau nggak salah tuh aku ikut banyak. Sekarang UMPTKIN aku nggak ikut. Dulu tuh soalnya itu lolos. Aku nggak lolos SBMPTN ya. Menyakitkan ya. Peluang lolos jalur mandiri besar gak? Kalian tuh tahu nggak sih ya, kalau jalur mandiri itu sebenarnya tuh peluangnya paling besar. Sepan lolos, sepan aku nggak lolos, aku sepan, aku di mandiri. Sama ini, aku mau bahas ini dulu. Kalian ini dulu tuh ketakutan anak-anak dulu angkatanku itu tuh takut banget kalau mereka itu di mandiri. Tahu nggak